Terkadang kita tidak menyadari bahwa diri kita selalu berucap sesuatu yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Bahkan, kita tidak menyadari bahwa hal tersebut termasuk bagian dari toksik. Tetapi bukan berarti sifat toksik ini tidak bisa dihindari ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan share ke kalian tentang bagaimana cara menghindari perilaku toksik, terutama toxic positivity. Nah, cara yang pertama yaitu cobalah belajar mengelola emosi. Tidak selamanya menahan emosi negatif itu menjadi hal yang baik ya. Jadi, kita coba untuk belajar mengelola emosi supaya tidak selamanya tertahan dalam hati. Kadang-kadang mengeluarkan rasa marah, khawatir, sedih yang ada dan tertahan di dalam pikiran kita itu akan membuat menjadi lebih baik, akan membuat kita menjadi lebih rileks. Sebagai manusia, kita juga perlu tahu kapan waktu yang tepat untuk mengungkapkan emosi positif dan juga negatif, agar ketenangan jiwa juga menjadi seimbang. Cara yang kedua yaitu pahami orang lain. Ketika kita sedang berbicara atau menyampaikan curahan hati, kita juga perlu memahami orang lain, setidaknya mendengarkan curahan mereka. Jika dirasa tidak mampu memberikan solusi, setidaknya jangan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghakimi, sebab satu kata yang menurut kita bukan hal yang besar, terkadang berlaku sebaliknya terhadap orang lain. Jadi, belajarlah untuk memahami perasaan orang lain. Cara yang ketiga yaitu, jangan suka membandingkan. Membanding-bandingkan sesuatu yang baik ataupun yang negatif, terkadang akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Jadi, berhentilah membanding-bandingkan diri sendiri maupun orang lain. Sebab, kita tidak benar-benar tahu kondisi orang yang sedang kita bandingkan. Selain itu, kebiasaan membanding-bandingkan juga bukan hal yang baik juga. Terkadang membuat orang bisa termotivasi atau justru malah menimbulkan perasaan yang sebaliknya. Entah itu rasa marah, benci, ataupun menambah stres. Nah, cara yang keempat yaitu belajar berdamai dengan diri sendiri. Sebelum memulai memahami orang lain, alangkah lebih baiknya kita harus memahami diri kita sendiri. Sebab, jika bukan dari diri kita sendiri yang mau memberikan waktu dan berusaha memahami tentang diri kita, orang lain pun tidak akan bisa memahami diri kita sendiri. Kamu mungkin sering mendengar istilah berdamai dengan diri sendiri. Namun, hal ini merupakan proses yang penting yang perlu kita sadari. Mencoba menghargai dan mencintai diri sendiri mulai dari hal yang paling sederhana, salah satunya yaitu mendengarkan isi hati. Jika dirasa perlu meluapkan kesedihan, ya luapkan saja. Dengan begitu, hati akan menjadi lebih tenang, serta akan membantu kita lebih bisa menerima kenyataan yang sebenarnya. Hal yang wajar jika kita terkadang sedih, terkadang kita marah, emosi, tetapi kita juga harus belajar memaafkan diri sendiri ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Dan jangan pernah selalu menyalahkan diri sendiri. Dengan berdamai pada diri sendiri, hati akan jauh lebih ringan. Dan kita pun akan lebih mudah berdamai dengan orang lain. Sehingga kita pun akan bisa sedikit demi sedikit terhindar dari perilaku toksik, terutama toxic positivity. Cara yang kelima yaitu kurangi bermain media sosial. Kehidupan yang orang lain jalani terkadang kita lihat tampak lurus tanpa hambatan, dan mereka itu selalu terlihat bahagia seperti kisah di dalam dongeng-dongeng. Tanpa disadari, terlalu banyak melihat kehidupan orang lain itu akan membuat kita insecure terhadap kehidupan kita. Terkadang ada sebuah pertanyaan, mengapa hidup aku itu biasa aja? Kenapa hidup aku itu berbeda dengan orang lain? Terkadang kita tanpa sadar, kita itu sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain karena kita berada di media sosial. Misalkan saja melihat status seseorang di Instagram ataupun di WhatsApp, sedikit demi sedikit itu akan membuat kita insecure dan kita akan membandingkan kehidupan kita. Jadi berhentilah terlalu ketergantungan terhadap media sosial atau dunia maya. Karena itu pun akan membuat kita tambah insecure terhadap diri kita sendiri. Dan itu akan berdampak kita memiliki sifat toksik. Nah, dengan berhenti dari media sosial, paling tidak kita memiliki jeda,
itu akan memberikan ruang untuk mata pikiran kita untuk rehat sejenak, memberikan waktu untuk diri sendiri, serta memberikan waktu untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita. Itu akan membuat hal yang lebih baik. Kita akan bisa banyak berinteraksi dengan orang-orang lain, kita akan lebih peka terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita juga akan lebih memiliki motivasi-motivasi yang lebih baik juga, ketimbang kita selalu kepo terhadap kehidupan orang lain. Iya, mungkin kalau energi positif itu dapat yang kita dapatkan dari kita melihat media sosial orang lain atau WhatsApp orang lain. Tetapi biasanya ketika kita ibaratkan melihat status orang lain, yang ada kita tuh merasa iri dengan kehidupannya. Jadi, stop untuk ketergantungan terhadap media sosial, dan stop juga membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena setiap orang memiliki kehidupan masing-masing dan jalan masing-masing. Oke teman-teman, mungkin itu seliput hal-hal atau tips-tips untuk menghindari perilaku toksik, ataupun toksik di sini toxic positivity. Ini masih ada kaitannya dengan video aku yang sebelumnya. Nah, semoga kita bisa memperbaiki pribadi kita, sifat kita, sikap kita, agar bisa lebih baik. Ini pun apa yang aku sampaikan ini itu menjadi refleksi untuk aku sendiri. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa merubah perilaku kita agar tidak banyak merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Oke teman-teman, tetap semangat dan sampai bertemu di video selanjutnya.